Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rajina M di channel kita. Udah sekitar seminggu kita nggak upload. Sekarang udah agak jarang upload ya teman-teman, seminggu sekali sih palingnya. Karena ya pertama toko udah mulai ramai teman-teman. Jadi dari pagi sampai malam itu alhamdulillah lumayan ramai. Jadi biasanya kita akan buat video itu di malam hari syuting ya. Upload ya malam ataupun pagi. Pokoknya esok harinya pasti upload ya kan. Tapi sekarang ini karena udah kecapean, jadi malam itu kadang udah langsung tidur aja, jadi nggak ada energi lagi untuk buat video atau syuting di malam hari. Dan ya kita sempat-sempatin lah. Tapi ya di video kali ini kita mau bahas tentang aplikasi pulsa, khususnya aplikasi pulsa untuk pemula, antara Digipos versus dengan aplikasi deposit yang multi chip bisa all operator. Dan kita mau bandingin lebih worth it mana sih, aplikasi Digipos atau aplikasi multi chip ataupun deposit untuk kita-kita yang masih pemula. Langsung aja, karena saya udah buat sedikit riset, langsung aja ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi lebih worth it untuk kita pakai aplikasi deposit atau multi chip atau all operator. Alasannya kenapa? Yang pertama, kita bahas dulu kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Digipos. Nanti kita bahas juga kelebihan kekurangan dari deposit. Dari Digipos sendiri, kelebihannya yang pertama adalah transaksinya itu cepat teman-teman. Jadi saya akui memang Digipos kalau masalah transaksi itu cepat ya. Karena memang dia ya server pusat ya kan. Ketika kita tembak pulsa ya udah nanti beberapa detik langsung masuk. Jadi transaksinya cepat, saya akui. Kemudian yang kedua, resmi dari Telkomsel itu sendiri. Jadi harusnya kita lebih aman sih, lebih merasa aman untuk stok saldo di situ. Ya baik 1 juta, 2 juta dalam jumlah yang banyak sekalipun harusnya sih aman, karena ya resmi dari Telkomsel kan, di backup oleh perusahaan besar, harusnya sih aman. Kemudian yang ketiga, bisa transfer melalui dial. Jadi salah satu keunggulan dari Digipos ya bisa transfer melalui dial. Ketika jaringan internet nanti off, jadi kita bisa transfer ataupun transaksi pulsa melalui dial. Jadi menghemat sih ya. Jadi ada alternatif ketika nanti misalkan jaringan lagi off. Stok pastinya selalu aman. Jadi ketika kita mau top up berapapun jumlahnya itu harusnya stok selalu aman ya. Jadi kita bisa top up melalui salesnya langsung resmi, atau bisa melalui bank ATM, itu bisa juga. Dan saya sering kalau top up itu kalau di Digipos sering di sales sih sebenarnya daripada ATM. Tapi kadang-kadang juga top upnya melalui ATM juga. Itu sih paling. Kemudian juga terakhir untuk kelebihannya, top upnya cepat. Ketika kita top up sama seperti transaksi pulsa itu sendiri, ketika kita top up di ATM ataupun di sales paling beberapa detik udah masuk situ saldonya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah untuk transaksi itu pulsa ataupun data itu hanya untuk operator Telkomsel saja. Oke, itu salah satu kekurangan terbesar sih menurut saya. Jadi saldo kita cuma bisa untuk Telkomsel aja, untuk pulsa ataupun pakai data, ataupun pakai nelpon juga ya. Kemudian karena itu tadi, jadi saldo itu nggak fleksibel teman. Kita nanti stok saldo 1 juta. Ya udah 1 juta itu cuma bisa untuk transaksi pulsa, pakai data. Itu pun cuma untuk Telkomsel aja. Jadi nggak bisa operator lain, XL, Axis, M3 dan sebagainya, itu nggak bisa. Jadi nggak fleksibel. Jadi saldo kita misalkan 1 juta ya cuman berputar nanti paling habisnya 3 hari atau seminggu. Bahkan kalau teman-teman belum terlalu banyak pelanggan mungkin sampai sebulan baru habis stoknya. Terus di Digipos sendiri kekurangannya lagi nggak bisa transaksi lain seperti pembayaran token PLN, pembayaran listrik lama gitu, atau pembayaran yang lain. Dan di counter sendiri sebenarnya transaksi token PLN itu salah satu yang paling ramai. Jadi kalau token PLN nggak bisa, itu salah satu kekurangan yang terbesar sih menurut saya teman-teman. Itu deh kekurangan dan kelebihan dari Digipos sendiri. Untuk harga sih Digipos relatif standar sih, pasaran lah, bisa lah kita dapat cuannya atau profitnya sekitar 1000-an rupiah itu dapat sih. Kemudian untuk deposit kita bahas kelebihannya. Kelebihan pertama dari deposit yang juga merupakan kelebihan terbesarnya adalah kita bisa menggunakan saldo secara fleksibel sekali. Jadi saldo itu bisa kita gunakan untuk transaksi semua pulsa all operator, Telkomsel, Axis, XL, nanti M3 juga Smartfren. Jadi kita bisa tembak semuanya. Bisa juga tembak pakai data untuk semua operator, bisa juga pakai nelpon. Kemudian ya banyak hal gitu ya. Kita bisa lakukan pembayaran di situ, token PLN, bayar listrik ramah, BPJS, top up GoPay, Gojek, GoPay sama Grab gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan transaksikan di deposit ataupun multi chip ataupun all operator ya, di aplikasi deposit. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya keuntungan paling besar dan kelebihan paling besar di aplikasi deposit itu sendiri. Kemudian biasanya aplikasi deposit, di beberapa aplikasi deposit itu ada transaksi melalui WA-nya
kemudian juga Telegram bisa juga, dan ada melalui SMS juga. Jadi itu salah satu kelebihan menurut saya yang paling oke saya juga gitu. Dan di sini pun saya kalau transaksi itu rata-rata pakai WA sih teman. Jadi saya pakai aplikasi lokalan yang ada di sini, servernya paling di daerah Medan ya servernya. Tapi di sini ada kantornya, salesnya juga ada di sini. Jadi di aplikasi itu ya pakai WA. Jadi kalau dibandingkan kalau kita transaksi melalui aplikasi ya, dibandingkan dengan WA, kalau transaksi sebenarnya sih lebih cepat WA ya, dan lebih efisien sih. Kalau kita gunakan aplikasi misalkan DigiPos, kalau kita isi pulsa misalnya melalui aplikasi, per menit itu mungkin melayani orang paling bisa satu orang per menit ya. Tapi kalau kita gunakan WA untuk transaksi gitu, itu saya lihat bisa ya 1 menit 2 orang sampai 3 orang saya rasa sih terlayani ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi, kita buka aplikasinya lagi loading, kita buka pilihan menu pulsanya, kita masukkan nominalnya, pilih paketnya atau pilih denomnya, masukkan pinnya. Jadi kan itu butuh waktu rentang waktu beberapa sekian detik gitu atau sekian menit, jadi agak lama transaksinya. Tapi kalau kita pakai WA, buka WA, masukkan nominal denomnya, masukkan nomor, masukkan pin, selesai, tinggal kirim. Jadi 1 menit bisa 2 atau 3 orang kita layani. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari DigiPos dan deposit. Untuk saya sendiri sih saya pakai duanya teman-teman. Saya pakai DigiPos karena cepat. Jadi ketika deposit itu agak lama nanti transfernya, atau ada maintenance atau lagi ada gangguan, ya saya beralih ke DigiPos karena itu pastinya cepat. Tapi saya stok dua-duanya sih. Misalkan saya ada dana 2 juta, saya stok nanti di deposit 1 juta atau 1,5 juta dan sisanya di DigiPos gitu. Jadi kesimpulannya lebih worth it mana? Kalau saya pribadi, kalau untuk pemula ya, ini untuk pemula ya, teman-teman yang punya dana terbatas, ya saya sarankan sih pakai deposit pastinya, supaya perputaran modal itu lebih cepat. Kalau kita pakai DigiPos misalkan untuk saldo 1 juta mungkin habisnya seminggu, tapi di deposit harusnya bisa habis sekitar beberapa hari, 3 hari atau 4 hari, itu udah lama sih. Jadi kita bisa transaksi banyak, pulsa, pakai data, token PLN, dan yang paling banyak itu biasanya pulsa, pakai data, dan token PLN sih. Jadi karena itu kenapa ya lebih worth it sih kalau untuk teman-teman yang masih pemula pakai aplikasi deposit aja. Tapi kalau teman-teman punya dana lebih, misalkan ya stok saldo adalah 2 juta untuk khusus untuk saldo, ya udah 1,5 jutanya itu masukkan deposit, atau 1 jutanya deposit, sisanya masukkan ke DigiPos. Jadi ada backupan, ada aplikasi utama dan ada aplikasi kedua sebagai cadangan kita. Itu dia teman-teman. Jadi selalu saya ingatkan pada teman-teman yang mau stok saldo sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu menggebu-gebu dalam stok saldo ya. Sepercaya apapun aplikasi tersebut, seterkenal apapun aplikasi tersebut, jadi harus tetap aware dan waspada dan bijaksana dalam stok saldo. Stok saldo sesuai kebutuhan, misalkan sehari habisnya 1 juta, ya stok 1 juta aja, atau 500.000 ya udah stok 500.000 aja. Kalaupun mau lebihkan ya udah lebihkan, misalkan 50%-nya, jangan sampai kita butuhnya 1 juta, kita nyimpannya 10 juta. Tapi nanti ketika ada sesuatu hal, entah itu dari sistem ataupun ada human error, seperti kita mungkin silap ngasih kode OTP dan sebagainya, terakhir ya hangus kan, jadi harus hati-hati. Sekian dari saya Rajin Ahim untuk pembahasan kita kali ini, semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya. Boleh komen di kolom komentar pendapat kalian pribadi, mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk kita semua dan bisa jadi referensi juga untuk teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen ya.